Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki. Ya, insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekarang saya mau sharing ke teman-teman gimana caranya ngekepoin kompetitor kita di Shopee. Jadi kompetitor di Shopee. Kenapa ini penting? Jadi sejujurnya saya baru 2 tahun ke belakang memantau, kompetitor ya. Pentingnya itu apa? Setidaknya kita tahu misalkan teman-teman punya 3 kompetitor langsung nih yang produknya sama dengan teman-teman, ya 80% sama lah. Katakanlah Anda menjual aksesoris komputer, lalu Anda memilih 3 toko aksesoris komputer yang sama, Anda mengkepoinnya atau gunanya mencek kompetitor itu adalah jika tiga-tiga ini omsetnya naik, sedangkan Anda turun, berarti ada yang salah dengan toko Anda. Atau jika tiga-tiganya ini turun, Anda naik sendiri, berarti ada sesuatu yang membuat toko Anda lebih baik. Dan cari hal itu, dan itu bisa diduplikasi, bukan bisa, duplikasi hal itu supaya toko Anda naik terus, dan naik terus. Teorinya segampang itu ya, itu teori, prakteknya nggak segampang itu. Oke, jadi Anda sudah tahu apa pentingnya ngekepoin kompetitor. Nah, ngekepoin kompetitor tuh banyak, ada yang Instagramnya dari followersnya. Jadi kan followers itu bisa kita cek ya. Satu akun followersnya berapa hari ini, besok berapa, bisa kita catat sendiri. Lalu bisa juga ngecek kompetitor, ngekepoin konten feednya atau kualitas dari kontennya dan seterusnya. Di sini saya hanya ngebicarain kepoin kompetitor Shopee yaitu omset aja. Nah, gunanya apa ya tadi saya bilang, biar kita tahu posisi kita di mana dan apa yang harus kita lakukan. Oke, langsung aja mulai. Jadi prinsipnya sebenarnya gampang, yaitu kita tinggal apa ya, mencari perkiraan orderan dari toko kompetitor kita, lalu mencari perkiraan basket size. Basket size itu apa? Basket size itu jadi dari satu pesanan itu rata-ratanya tuh berapa sih rupiahnya gitu. Harga si pesanan itu. Misalkan check out 3 item, kalau kalau tiga-tiganya adalah harganya 3.000, berarti basket size-nya itu 9.000. Dan tiap toko ada rata-ratanya. Dan itu ketemu polanya itu si rata-ratanya itu. Nah, kalau perkiraan orderan udah tahu, perkiraan basket size udah tahu, ya udah tinggal dikaliin aja. Jadi dikaliin dapat omset per hari. Nah, dari situ jadi tahu bisa membandingkan dengan omset per hari kita sendiri. Kita langsung praktek, langsung saya cobain ke toko saya sendiri ya. Jadi toko saya namanya Baju Yuli. Nah, di sini teman-teman tinggal buka aja toko yang teman-teman mau kepoin. Lalu klik ini penilaian alias dari pembeli ini. Ini bukanya versi mobile ya, jangan versi desktop. Nah, di sini ada penilaian. Nah, ini angka ini penting sekali. Ini penilaian toko saya ada 165.000 sekian sekian sekian. Teman-teman kalau mau ngekepoin kompetitor teman-teman setidaknya record datanya 3 hari lah. Kalau bagus ya terus-menerus setiap hari direcord atau 2 hari sekali. Katakanlah teman-teman berhasil nge-record hari ini, eh, kompetitor teman-teman ulasannya adalah 1.000, besok 1.050, besoknya lagi 1.100, besoknya lagi 1.150. Nah, teman-teman jadi tahu pertambahan penilaiannya itu adalah 50 per hari. Oke, jadi 3 hari saya rasa cukup, tapi bagus kalau bisa seminggu atau dan seterusnya. Jadi ketahuan berapa sih pertumbuhan penilaian si kompetitor Anda per hari. Oke, setelah itu ini angka tersebut tinggal dikaliin 2 aja. Jadi penilaian per hari dikalikan 2. Kenapa 2? Ini pengalaman saya. Jadi dari 100% orderan Shopee itu cuma 50% yang ngasih ulasan. Itu sepengalaman saya rasa orang lain juga nggak begitu jauh karena behaviornya sama kan. Behaviornya ya behavior apa audiensnya kan sama-sama orang Indonesia dan seterusnya. Jadi yang tadi angka tadi tinggal dikalikan 120. Tinggal dikalikan 2. Nah, karena data ini nggak bisa saya contohkan ngerekornya, tinggal catat aja di Google Sheet atau di Excel. Nah, saya akan contohkan seandaikan.
bukan seandainya kan ya. Jadi memang pertumbuhan penilaian toko saya itu sekitar 120 per hari. Berarti kalau pakai cara saya ini, orderan toko saya sendiri diperkirakan adalah sekitar 240 per hari di Shopee ya. Ini dikalikan 2. Oke, ini simpen 240 per hari. Sekarang cari eh basket size-nya. Ini juga gampang, tinggal kembali ke produk yang ke toko halaman tokonya, lalu klik produk, lalu pilih terlaris. Nah, dari terlaris ini pilih 4 produk yang paling laris, cari rata-ratanya. Jadi ini ada 4 produk saya yang terlaris, empatnya cukup dicari rata-ratanya. Jadi ada 25.000, Rp3.000, 135, 107, 7.500. Ini rata-ratanya itu sudah saya hitung sekitar 43.000. Jadi itu 43.000 basket size sama dengan plus minus 43.000. Kenapa ya 4 teratas? Karena itu sudah cukup menggambarkan sih suatu toko. Saya rasa nggak ada toko yang semuanya laris, gitu, semuanya terlaris, nggak ada. Pasti mengikuti hukum hukum Pareto atau hukum apa ya? Hukum long tail. Jadi pasti ada yang paling laris, pasti ada yang nggak laris, nggak laris, nggak laris, nggak laris dan seterusnya. Dan 4 itu sudah cukup. Itu perkiraan feeling saya aja ya. Dan terbukti memang. Jadi ini 43.000 tinggal dikalikan 240 per hari. 43.000 dikalikan per hari ya. Sorry, per pesanan. Basket size itu. 43 dikali 240. Ini basket size. Ini adalah pesanan sehingga menghasilkan 10 juta sekian. Kalau sebulan sama dengan ya sekitar 300 juta. Angka ini sejujurnya nggak terlalu jauh dari omset saya sebenarnya di Shopee. Jadi metode yang saya kasihkan ke teman-teman ini saya rasa cukup berhasil dan teman-teman sebenarnya nggak perlu terlalu akurat juga sih ngekepoin kompetitor. Yang paling penting itu pergerakannya tadi. Jadi kalau kompetitor Anda naik semua, kalau Anda turun berarti ada sesuatu di toko Anda yang salah. Tapi kalau Anda naik sendiri dan 3 yang lain malah turun, berarti sesuatu di toko Anda itu harus segera dicari apa sih yang membuat Anda bisa kayak gitu dan duplikasi cara itu untuk strategi-strategi marketing selanjutnya atau strategi bisnis Anda selanjutnya. Oke, sekian aja tips ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka bisa subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan seputar apapun, seputar Shopee, Facebook Ads, Google Ads, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah atau cek juga video-video saya yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.